zaka fakum fatakallam. Kata Muawiyah, kalau memang engkau siap untuk berdamai, sudah menerima perdamaian ini, silakan engkau memberikan pernyataan, berdirilah dan berilah pernyataan, sampaikanlah kepada masyarakat, itu maksudnya ya, pada orang-orang yang hadir, ya. Wa akhbirin nas annaka qad salamta hadzal amr li, dan jelaskan kepada manusia, kepada orang-orang, ya, bahwa engkau telah menyerahkan tampuk kekuasaan ini kepadaku, kata Muawiyah. Kemudian, ya, setelah itu Hasan bin Ali berdiri berkhutbah setelah memuji Allah dan bersyukur kepada Allah, ya. Berkata Sya'bi, nah aku mendengar di mana Hasan bin Ali mengatakan, fa inni aqisul qaisa at-tuqa. Dia mengatakan, fa inni aqisul qaisa at-tuqa. Saya ada berusaha mengambil sikap yang sangat bijak. Ya. Wa inna akmal hamka al-fujur. Suatu sikap yang sangat bodoh adalah melakukan kecurangan, kata Hasan bin Ali. Wa inna hadzal amr alladhi ikhtalaftu fihi ana wa Muawiyah. Adapun masalah yang aku sedang ada perselisihan antara aku dan Muawiyah ini, mungkin ada kala itu adalah hak bagiku, tapi aku telah menyerahkannya untuk Muawiyah. Iradata salahin hadhil ummah. Aku ingin umat ini mendapat kebaikan, perdamaian di tengah umat ini. Jadi beliau mengatakan, adapun masalah yang aku perselisihkan antara aku dengan masalah yang aku perselisihkan dengan Muawiyah, ya, kalau itu adalah bukan hakku, aku telah menyerahkannya kepada Muawiyah demi untuk perdamaian umat ini, ya, dan menjaga darah mereka. Atau itu adalah hak bagi orang lain, ya, lebih berhak daripada aku, maka aku telah menyerahkan haknya dia. Fa fa'altu dzalik, ya. Wa in adri la'allahu fitnatun. Aku tidak tahu, mungkin ini ada sebuah ujian, fitnah, ya. Wa mata'un ilahin, dan ini kekuasaan dan apa yang ada ini hanyalah sampai waktu tertentu saja. Jadi beliau mengatakan ini semuanya urusan dunia ini. Fitnah dan juga singkat, ya. Enggak akan selama dia memegang tampuk kekuasaan, dan ini juga fitnah bagi ini. Mengatakan ini adalah wa in adri illa allahu fitnah. Saya tidak tahu. Ini mungkin saja jual moga ini seperti ini adalah, aku tidak tahu Pak ini fitnah atau ini adalah ya ini wa mata'un, atau ini adalah hanya kesenangan yang akan didapatkan dalam waktu yang sangat singkat saja, kata beliau. Kemudian, ya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan Anas bin Sirin, qala Hasan bin Ali yauma kallama Muawiyah. Di Hasan bin Ali ketika dia menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah, ya, yaitu suatu tempat namanya Jabris, ya. Dia katakan, aku ini adalah cucu Nabi, wan aku melihat an usliha baina ummati Muhammadin. Aku pendapat ingin mendamaikan umat Muhammad ini. Wa kuntu ahaqquhum bidzaka. Jika aku adalah orang yang berhak sekali untuk kekuasaan itu. Ala inna qad bay'na Muawiyah. Ketahuilah oleh kalian, kami sudah membaiat Muawiyah, ya. Wala adri, dan aku tidak tahu apakah ini sebuah fitnah atau adalah kesenangan sampai waktu yang ditentukan. Nah, ini pernyataan dari Hasan bin Ali secara umum di hadapan umum. Kalau tadi kan masih dalam berbicara bersama utusan Muawiyah dengan membalas dengan surat, ya, dan sekarang ini ataupun baru disampaikan tadi oleh Ali dengan secara tidak langsung dia akan berdamai dengan Muawiyah di hadapan pasukan dan pendukungnya. Nah, sekarang dia sudah mengumumkan secara resmi pernyataannya di hadapan orang banyak. Maka sebetulnya banyak ungkapan-ungkapan, ya, Hasan bin Ali di sini, ya Yohanes ini kuntu akrahun nas li awal hadzal hadis wa ana aslahtu akhirahu li dhi haqqin adaitu ilaihi haqqahu ahaqqu bihi minni. Ini juga aku tidak mau manusia, aku adalah orang yang sangat tidak suka, ya, untuk membicarakan masalah ini. Kata beliau, aku akan memperdamaikan umat ini dan dia mengembalikan haknya jika itu adalah haknya dia, ya. Haqqu jidtu bihi jaddad bihi ummatu Muhammad. Yani yaitu adalah kebenaran yang berhak adalah kedamaian untuk umat Muhammad. Wa innallaha qad wallaka ya Muawiyah. Kemudian dia berkata, wahai Muawiyah, Allah telah menjadikan engkau sebagai orang yang berkuasa, ya.
hadzal hadis li khairin ya'lamuhu indak. Ya, untuk kekuasaan ini dengan kebaikan yang Allah ketahui di sisimu, atau keburukan yang juga Allah ketahui padamu. Ya, inilah kata-kata Hasan ketika menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Kemudian apa saja syarat-syarat perdamaian antara Hasan bin Ali dengan Muawiyah ini? Disebutkan dalam preferensi literasi Sunni dan juga Syiah, mengatakan sebenarnya juga disebutkan Ibnu Hajar Haytami dalam sebuah surat perdamaian antara Hasan dan Muawiyah ini sebagai berikut. Ya, di sini disebutkan hadza ma salaha alaihi Hasan bin Ali anhu radhiyallahu anhuma Muawiyah bin Abi Sufyan salahahu ala. Ini ada perdamaian antara Hasan bin Ali dan Muawiyah dan Abi Sufyan, ya, dengan poin-poin berikut. Di sini juga terdapat pelajaran bagi kita, di mana di dalam membuat sebuah kesepakatan, perjanjian, komitmen, itu perlu ada di catatan, ada tertulis. Karena salah satu perkara-perkara yang memancing terjadi perselisihan adalah karena semua keputusan, kesepakatan itu tidak ada tertulis. Sehingga saat terjadi kembali meninjaunya kesepakatan itu, ataupun ada masalah-masalah yang mungkin menyelisih kesepakatan itu, tidak dapat untuk di cross check, untuk dipastikan kembali, sehingga saling berkilah di antara kedua belah pihak. Maka oleh sebab itu, kalau ada kita bekerja sama dengan pihak lain atau sama kita dalam sebuah yayasan, dalam sebuah lembaga pendidikan, buat komitmen bersama bagaimana penyelesaian masalah jika terjadi masalah. Karena jika ini tidak ada, ini yang sering membuat suatu lembaga pendidikan, lembaga dakwah itu menjadi kisruh biasanya. Karena tidak jelas, apalagi bicara masalah status aset, sekarang kadang-kadang itu memicu sekali terjadi. Ya. Kemudian kelanjutan dalam bentuk kepemimpinan dari sebuah lembaga itu tidak ada garis yang jelas, sehingga kadang-kadang terjadi saling rebut, kadang-kadang terjadi saling ingin memiliki. Nah, ini kita ambil pelajaran dari apa yang dibuat oleh Hasan bin Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin sampai tercatat perjanjiannya. Sehingga mestinya kita kalau ada kesepakatan itu harus ada yang tertulis lah. Biar jika terjadi kekisruhan masalah di kemudian hari, kita kembali kepada kesepakatan awal, sehingga masalah itu sangat mudah untuk dicarikan penyelesaiannya. Nah, makanya sini Muawiyah dan Ali membuat catatannya itu, ya, membuat kesepakatan itu, sebenarnya yang dinukilkan oleh para penulis sejarah. Pertama adalah, ya, di mana ayusallima ilaihi wilayatal muslimin ala ya'mala fihim bi kitabillah ta'ala wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa siratul khulafa rasyidil mahdiyyin. Kata dan penjahit ini bahwa Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah, yaitu agar Muawiyah melaksanakan pemerintahannya sesuai dengan ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan pemerintahan Khulafa Rasyidin. Kemudian Muawiyah menyebutkan Muawiyah tidak walaysa li Muawiyah bin Abi Sufyan hada ila ahadin min ba'dihi. Muawiyah tidak boleh mengangkat siapapun setelah dia, bal yakunu amru min ba'di syura bainal muslimin. Tetapi kesepakatan pemimpin setelah Muawiyah itu dijadikan suatu hal permuasyaratan di sama kaum muslimin, maksudnya seperti diangkat majelis syura, pilihan dari majelis syura. Wala anna nas aminuna haitsu kanu min ardillah. Jadi tidak ada lagi semacam ada intimidasi untuk orang yang pro kepada Hasan, ataupun tidak pula orang yang pro kepada Hasan untuk intimidasi yang pro kepada Muawiyah. Ya, di sini bahwa manusia semuanya aman dimanapun mereka berada. Ya, wa fi Syam, baik yang di Syam maupun di Irak maupun di Hijaz dan di Yaman. Ini disebutkan semua. Semua berada dalam kekuasaan yang sama, dalam pengawasan yang sama, tanpa ada tebang pilih, tanpa ada perlakuan yang tidak adil dari kelompok manapun saja.
Wa ala anna ashab Ali wa syi'atihi aminuna. Yang kemudian secara tegas disebutkan ini bahwa orang-orang yang menjadi pendukung Ali, mereka diberi keamanan pada diri mereka, harta mereka, dan istri-istri mereka dan anak mereka dimanapun mereka berada. Tidak boleh lagi baik orang-orang mendukung Muawiyah untuk mengganggu dari para pendukung-pendukung Ali ataupun Hasan. Wa ala Muawiyah bin Abi Sufyan bidzalika al-ahdullah wa mithaquhu wa alla yabtaghi lil Hasani Ali bin Ali wala li akhihi Husain wa li ahadin min ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghailatan sirran wala jahran. Tidak ada lagi rasa kekecewaan ya bagi Muawiyah, tidak boleh merasa kecewa terhadap Hasan maupun Ali maupun untuk keluarga Al-Bait yang lainnya, baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan. Wala khifa ahadan minhum, tidak perlu merasakan khawatirkan seorang pun di antara mereka fi ufuqin minal afaq, dimanapun mereka berada. Ya, kemudian ini isi-isinya perdamaian yang disebutkan. Ya, kemudian disebutkan ya dalam sebagian referensi atau literasi Syiah ataupun sebagian dari kitab-kitab yang mengarang sejarah ulama Ahlussunnah bahwa Hasan memberikan syarat kepada Muawiyah ya untuk tidak adanya semacam caci maki terhadap Ali bin Abi Thalib. Kemudian hal ini ya dibantah oleh kebanyakan para penulis ulama Ahlussunnah bahwa ini riwayatnya adalah yang ya adalah perawinya dari kaum Syiah. Ya, sebetulnya di masa Muawiyah pun tidak ada orang di Muawiyah pun tidak merelakan dari pasukannya untuk melecehkan Ali dan Ahlul Bait. Illa an hadza syarat yarfudu ba'du bahisin mutaqaddimi Ahlussunnah, dan ulama-ulama dari kalangan mutaqaddimin Ahlussunnah menolak riwayat ini. Kemudian juga Ibnu Katsir membantah adanya riwayat menyebutkan bahwa Hasan bin Ali meminta kepada Muawiyah semacam harta dengan jumlah tertentu gitu ya. Amwalan ta'ilah, meminta harta yang cukup besar dalam setiap tahunnya kepada Muawiyah. Dan riwayatnya pun ya tidak benar. Sebenarnya Ibnu Katsir menjelaskan ya bahwa hal ini tidak mungkin karena Hasan itu bukanlah orang yang tamak kepada dunia ya. Bagaimana dia telah menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah, bagaimana, dan dia tidak termasuk orang-orang yang haus dengan harta dan segala macam. Riwayat tamma takdzibuha min qibal ba'dil bahisin mutaqaddimi Ahlussunnah. Menurut ulama Ahlussunnah bahwa riwayat ini adalah riwayat yang palsu ya. Tidak ada pernah adanya syarat-syarat itu di dalam perjanjian yang dibuat antara Hasan dan Ali. Nah, baik seperti umpamanya tidak ada pencaci makian kepada Ali ataupun adanya permintaan jumlah tertentu dari harta dari Hasan kepada Muawiyah. Ini tidak benar riwayat tersebut. Ini yang ingin kita ingatkan. Kemudian kalau kita tinjau apa sih yang membuat Hasan bin Ali bin Abi Thalib untuk menerima, apa motivasinya untuk menyerahkan kekuasaan, mencari solusi dari masalah yang dihadapi mulai dari masa ayahnya itu ya. Disebutkan dalam literasi dan referensi Ahlussunnah yaitu adam aqwal Hasan. Disimpulkan banyak dari ungkapan-ungkapan Hasan menyatakan tentang alasan-alasan yang dia lebih memilih untuk berdamai dengan Muawiyah itu ya. Dan para ulama telah mencoba mengumpulkan dari alasan-alasan itu. Di antara yang pertama adalah dia lebih berharap pahala dari sisi Allah dan menginginkan persatuan dan perdamaian di tengah umat Islam. Sebagaimana disebutkan oleh Nufair Al-Hadrami, menyebutkan dia bertanya kepada Hasan, qultu li Hasan bin Ali inna an-nasa yaz'umuna annaka turidul khilafah. Dia sampaikan kepada Hasan bin Ali, manusia menuduh bahwa engkau ingin kekuasaan ya. Kanat jamajil Arab biyadiyya. Dia katakan, kalau seandainya saya suka mencari kekuasaan ya, sungguhnya ubun orang Arab itu berada di tanganku. Mereka memberi damai kepada orang yang aku beri perdamaian, dan mereka siap untuk berperang ya, menghadapi orang yang aku perangi ya. Fataraktuha ibtigha wajhillah. Ini alasannya. Aku tinggalkan itu semua demi mencari keredaan Allah, wajah Allah ya, lebih berharap kemuliaan di sisi Allah ya, dan itu ku tinggalkan dan ikhlas karena mencari wajah Allah, mendapatkan pahala dari Allah ya. Dan kemudian juga ini alasannya. Jadi motivasinya Hasan di sini benar-benar murni untuk mengharapkan wajah Allah, melihat wajah Allah di surga,
kemudian mengharapkan keridhaan Allah, pahala dari Allah. Jadi ini juga bagi seseorang hendaknya ketika dia mengalah dari kedudukannya, dari haknya dia, ya, dia tidak akan kehilangan haknya itu. Tapi dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengganti jauh lebih baik dari apa yang ada di dunia ini nih, dengan kenikmatan yang jauh lebih luas, lebih besar, lebih mulia, itu surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi orang-orang yang memang motivasinya akhirat itu sangat mudah bagi dia untuk mengalah, untuk mencari kedamaian, perdamaian, ya, dan tidak bertahan dengan haknya dia, tapi dia mau mengorbankan haknya demi untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan ini ibtigha'a wajhillah. Wa qala fi khutbatihi allati tanazala fiha li Muawiyah, dan juga dalam khutbahnya yang dia ketika itu menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah, ya, dia mengatakan taraktuhu li Muawiyah irata salah hadhil ummah. Aku menyerahkan kuasa ini adalah demi untuk perdamaian umat ini, agar umat ini lebih baik lagi, ya. Ini adalah alasan-alasan yang dikemukakan oleh Hasan bin Ali bin Abi Thalib ketika dia menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Sebetulnya banyak riwayat di sini, ya. Yang tadi sudah kita nukilkan, dia mengatakan, ya, ini qad asbahtu ghairu muhtamilin ala muslimin daghinatan wa inni nadhir lakum ka nadhri li nafsi. Saya pada ini tidak ada lagi merasa benci terhadap seorang pun dari muslim. Dan aku memilih untuk diri kalian apa yang aku pilih untuk diriku. Ya, wa ara ra'yan fala taruddu alayya. Aku akan melakukan sebuah keputusan, jangan kalian membantah, menolak keputusan itu. Innal ladzina takrahuna minal jama'ah afdal mimma tuhibbuna minal furqah. Ini adalah makna yang sama tadi. Sesungguhnya kalian tetap bersabar bersatu dalam sebuah persatuan, ya, walaupun tidak mendapatkan perkara yang kalian inginkan, itu lebih baik daripada kalian mendapatkan keinginan kalian tapi kalian berpecah belah. Kemudian juga disebutkan dalam masdar-masdar lain, yaitu doa Rasul SAW untuk Hasan ini, karena yang sudah pernah kita sebutkan riwayatnya dari hadis dari Abi Bakrah menyebutkan, ya, di mana sabda Rasul, inna ibni hadza sayyidun. Anakku ini adalah seorang tokoh, ya, terkemuka, walallah ayyusliha bihi baina fi'atain minal muslimin. Semoga Allah nanti akan mendamaikan melaluinya dua kelompok kaum muslimin yang sedang berselisih. Maka oleh sebab itu, wa kana huwa dafi' ra'isi li tawajjuhul Hasan ila suluh. Ini adalah sebetulnya alasan utama Hasan untuk berdamai, alasan utamanya, ya. Ini hadis inilah yang membuat dia terngiang-ngiang di telinganya, dalam pikirannya, ya, di mana ini doa Rasulullah SAW dan pujian Rasulullah kepada dia, ya. Inilah yang membuat dia melakukan taktik-taktik, ya, persiapan-persiapan untuk menjalin perdamaian dengan Muawiyah, berusaha melakukan perdamaian dengan Muawiyah, sehingga dia dari awal sudah berusaha dengan pidato-pidatonya memberikan muqaddimah atau persiapan mental bagi para pengikutnya, para pendukungnya untuk menerima keputusan tersebut. Yang ketiga adalah di samping doa Rasulullah SAW yang jelas tadi, juga untuk menjaga agar tidak terjadinya pertumpahan darah sama kaum muslimin, ya. Dia berkata Hasan ini dalam sebuah ungkapannya, ini juga bagi kita, ya, jangan sampai kita memprovokasi orang, ya, untuk demi perkara-perkara duniawi. Sungguh pada hari ini sangat mudah orang memprovokasi, ya, merobohkan sekolah, menutup sekolah orang, segala macam provokasi dan isu tipu daya, bohong, kebohongan. Subhanallah, bahkan berani katanya menghancurkan, membunuh, membakar. Jangan Anda kira bahwa itu adalah tidak akan Anda pertanggungjawabkan perbuatan Anda itu di akhir kelak. Ya, walau hanya satu botol minum anak SD saja hancur gara-gara Anda memprovokasi masyarakat untuk merusak lembaga Islam, akan diminta pertanggungjawaban. Apalagi melayang nyawa. Ada yang terbunuh, hancurnya fasilitas pendidikan segala macamnya. Jangan kira hal itu akan, ya, Anda tidak akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terutama adalah ormas-ormas, ya, yang bersikap bengis, radikal, ya, dengan orang-orang berbeda dengan kelompok mereka, selalu membuat isu-isu anti NKRI, isu ini itu, ya, memfitnah orang lain, mengaku merasa paling NKRI, ya, sehingga dengan mudah memfitnah, membuat tuduhan-tuduhan bohong demi untuk memprovokasi masyarakat kelompoknya, ya, mengusir, ya, menghambat pembangunan pendidikan orang lain, kelompok yang di luar kelompoknya. Ini sebetulnya, ya,
nyata bagi penegak hukum. Tapi kadang-kadang kita perlu penegak hukum harus mestinya bersikap tegas kepada mereka-mereka yang mereka tidak berwenang untuk menyetop kita punya pemerintahan yang jelas, ada regulasinya untuk memerintahkan sebuah lembaga pendidikan dan semacamnya. Tapi mereka yang ngaku NKRI, mereka orang yang selalu berjalan di luar aturan, yang mengambil sikap-sikap yang radikal. Tapi sebaliknya mereka suka menuduh orang adalah radikal. Ini pelajaran bagaimana Hasan ini demi menjaga tidak tumpah darah kaum muslim, dia katakan, khasyitu ayyaji yaumal qiyamah sab'una alfan. Saya takut nanti di hari kiamat datang 70.000 orang, au samanu alfan, atau 80.000 orang, au aksar au akal, baik banyak atau sedikit, kata beliau, tandahu audajuhum daman, di mana leher mereka mengucurkan darah semua, kulluhum yasta'dillaha fima huriqa damuhu. Lalu mereka menuntut kepada Allah, apa alasan darah-darah mereka ini dikucurkan? Kenapa mereka dibunuh? Itu dia takut nanti di persidangan Allah Rabbul Jalil di hari kiamat, dia akan dituntut oleh orang-orang yang terbunuh gara-gara provokasi dia, gara-gara menjaga jabatan dia, gara-gara mempertahankan partainya dia. Ini bahaya. Wa qala wa yaktubun nas bil madain. Dia berkata ketika Hasan berpidato di Madain, ala inna amrullahi waqi'un laysa lahu dafi'un. Ketahuilah sungguh keputusan itu pasti terjadi dan tidak ada yang bisa menolaknya. Wa in karihan nas, walaupun manusia tidak suka. Ini ma ahbabtu an aliya min ummati Muhammadin mithqala habatin min khardalin yuhraqu fihi majammatu min damin. Aku tidak suka memimpin umat Muhammad ini, yang gara-gara untuk mendapatkan kekuasaan itu tertetesnya tertumpahkan setetes darah demi itu. Aku tidak rela mendapatkan jabatan dengan menumpahkan setetes darah dari umat Muhammad. Tidak mau aku. Subhanallah. Inilah jiwa yang besar. Kemudian qad alimtu ma yanfa'uni mimma yurdini mimma yadurruni. Aku tahu apa yang bermanfaat bagiku dan apa yang benar bagiku. Kemudian falhaqu bitayatikum. Ini maksudnya di sini kembalilah kalian ke rumah kalian masing-masing. Ini adalah dia membubarkan pasukannya yang telah dipersiapkan untuk menghadapi pasukan Muawiyah. Subhanallah, dengan akhlak subhanallah yang agung yang mungkin harus menjadi figur bagi kita hari ini, kemurahan hati, kerendahan hati Hasan ini Kemudian juga dia ungkapkan hal yang sama di waktu dia menyerahkan kuasa kepada kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia katakan, dia kata sebetulnya ini bahwa aku melakukan ini taraktuhu li Muawiyah, aku serahkan kuasa ini Muawiyah, iradata salahi hadhil ummah wa hikni dimaihim. Aku menyerahkan kekuasaan ini kepada Muawiyah untuk menjaga persatuan umat ini dan menjaga darah mereka. Oleh sebab itu para tokoh-tokoh politik, kepada tokoh-tokoh partai, kepada tokoh-tokoh ormas, berhentilah memprovokasi para pengikutnya, membenci kelompok lain. Bersaing saja dalam sehat, ajukan program-program yang baik, jangan buat hoax, kedustaan, kebohongan, memfitnah, menimbulkan kebencian. Jangan. Karena itu semua Anda akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai tertumpahkannya darah. Apakah itu karena ada pengamanan dari pihak keamanan, lalu pihak keamanan mati atau gimana pun, ada korban-korban, itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Anda bebas dengan hukum di dunia, tapi di akhirat kelak semua akan diminta pertanggungjawaban. Baik. Kemudian juga alasan lain disebutkan adalah karena memang Hasan sudah membaca karakter masyarakat Kufah. Hasan sudah membaca karakter masyarakat Kufah bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak punya pendirian yang jelas di dalam setiap keputusan. Dia melihat bagaimana sikap orang Kufah yang mengaku sebagai pendukung Ali bin Abi Thalib di masa kekuasaan ayahnya Ali bin Abi Thalib.
Nah ini ya, itirab jaysh al-Iraq wal Kufah. Jadi melihat kegambangan, kegaduhan yang ada pada kepribadian orang-orang Kufah ini ya. Ini dikatakan Ibn Athir Al-Jazairi dan kitabnya Kamil fi Tarikh ya, Tarikh Ibn Athir, kira lil Hasan, dikatakan kepada Hasan, "Ma hamalaka ala ma fa'alta?" Apa yang membuatmu mengambil keputusan itu, hai Hasan? Maksudnya berdamai dengan Muawiyah. Qala karihtu dunya wa ra'aitu ahlul Kufah. Aku sudah benci dengan dunia ini. Dan aku melihat penduduk Kufah, maksudnya orang-orang yang mengaku pro pendukung Hasan, qauman la yasliqu bihim, adalah orang yang tidak bisa dipercaya. Ada orang yang tidak bisa dipercaya. Dan ini kenyataan banyak dalam sejarah ya. Banyak para pendukung yang katanya siap mendukung, setelah itu dia mundur. Ya, juga ada ini. Para pengkhianat banyak. Rasa Kufah ini banyak pengkhianat. Nanti akan kita lihat bagaimana pengkhianatan mereka terhadap Husain, saudara dari Hasan. Kita akan bahas nanti bagaimana sejarah terbunuhnya Husain dan bagaimana pengkhianatan dari masyarakat Kufah. Dan juga terhadap yaitu Muslim bin Uqail ya, nanti saudara sepupu dari Hasan sendiri. Kita akan bahas nanti pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Maka di sini dia nyatakan sendiri ketika ditanya, ada orang bertanya kepada Hasan, kenapa dia demikian? Dia sudah tidak suka dengan dunia ini lagi lah. Dia melihat masyarakat Kufah katanya qauman la yasiqu bihim, orang yang tidak bisa dipercaya. Ya. Qauman la yasiqu bihim ahadun abadan illa ghul. Tidak adalah seseorang yang mau ya, dalam Kufah ini tidak ada orang yang bisa percaya seorang di antara mereka. Jika kecuali cara mereka akan dikalahkan. Ya. Laisa ahadun minhum yuwafiqu akhar fi ra'yi wala hawan. Tidak ada di antara mereka itu bisa bersatu dalam sebuah keputusan, baik dalam pendapat maupun hawa nafsunya. Mukhtalifina la niyata lahum fi khairin wala syarrin. Ya. Mereka selalu suka berpecah belah. Enggak jelas keinginan mereka, apa kebaikan atau keburukan. Ya. Laqad laqiya abi minhum umuran aizaman. Ini pernyataan Hasan. Sungguh ayahku telah menjumpai dari mereka perkara-perkara yang sangat mengkhawatirkan. Ya. Membahayakan sekali, kata Hasan. Kulihat ayahku telah menerima risiko yang begitu berat dari bagaimana sikap mereka. Falaita syi'ri liman yasluhuna ba'di. Ya. Aku tidak tahu siapa yang cocok untuk mereka ini, untuk memperbaiki mereka. Wa hiya asra'u biladi kharaban. Ini adalah kaum orang rakyat yang cepat hancur nanti. Negeri mereka akan hancur. Ini kata Hasan. Dan memang sudah semenjak Rasulullah sudah memberikan kabar bahwa daerah Kufah daerah yang penuh dengan fitnah. Ya, sampai hari kiamat daerah ini akan selalu ada fitnah-fitnah, tidak berhenti dari bentuk fitnah peperangan dan segala macamnya. Sehingga ini negeri yang cepat hancur, kata Hasan. Di antara sebab lain adalah sebutkan oleh Abu Bakar bin Ibn al-Arabi, ini Ibn al-Arabi dari ulama Malikiyah. Wa amila Hasan muqta halihi. Hasan ini mengambil keputusan sesuai dengan kondisinya, fa inu salaha hina ishtara al-amru alaihi. Ini istashtara al-amru alaihi wa kana dzalika bisababin samawiyya wa maqadir azaliyya wa mawa'id min sadiq li sadiq. Ini sini sebutkan alasannya sama dengan yang sebelumnya. Ini memang sudah kehendak Allah SWT dan sudah diprediksi dan sudah merupakan satu-satu bukti dari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minha ma ra'a min tashattuti ara'i man ma'au. Di antara juga alasannya melihat ya kesimpang siuran dari pendapat orang-orang yang bersamanya. Wa minha annahu tu'ina hina kharaja ila Muawiyah. Di antara dia melihat bagaimana dia menerima risiko, dia dibacok ketika dia mau menemui Muawiyah. Fasaqata an farasihi, sehingga dia jatuh dari tunggangannya. Wadawa jurhahu, kemudian dia obati lukanya hatta baria sampai sembuh. Fa'alima anna ma indahu may yunafiq alaihi. Maka di sini Hasan menyadari bahwa di tengah-tengah orang pendukungnya ini terdapat orang munafik. Wala ya'manuhu, dan tidak bisa dipercaya untuk dirinya. La ala nafsi, tidak bisa dipercaya tentang keamanan dirinya. Di antara juga annahu ra'al khawarij wa ahatu bi atrafi, dan dia melihat orang-orang khawarij juga bercampur di dalam pasukan yang mengaku sebagai pendukungnya itu. Wa alima annahu istaghalla bi harbi Muawiyah istawla al-khawarij ala bilad. Jadi khawarij ini bergabung dengan pasukan Hasan, tujuannya ingin mengalahkan Muawiyah. Setelah itu mereka akan berbalik lagi untuk memerangi Hasan bin Ali. Ini pandangannya luas ya. Hasan bin Ali itu melihat kondisi orang yang ada di sekitarnya, pendukung-pendukung ini apa saja karakternya. Dia baca ini, Khawarij ini ada maunya, memang sekarang dia pura-pura bersama Hasan untuk menghadapi Muawiyah, tetapi sebetulnya hakikatnya dia juga ingin memerangi Hasan ya.
Nah, ini politik-politik pola begini juga berlaku di banyak kekacauan yang di zaman sekarang gitu. Ya, dia bergabung dengan ini dulu, setelah ini kalah baru dia akan berbalik. Nah, kemudian wa alima anna istaqalla bi harbi Muawiyah istalla Khawarij ala bilad. Ini tujuannya adalah kalau dia memerangi Muawiyah, Khawarij akan memperluas juga kekuasaan mereka. Wa istaqalla bi Khawarij istawla 'alaiha Muawiyah, ya. Wa istaqalla bil Khawarij, jika dia fokus untuk memerangi Khawarij, yakni maka juga Muawiyah akan berkuasa juga. Akhirnya lebih baik diserahkan saja secara baik-baik dan kembali dijadikannya kembali kaum muslimin berada di sebuah pasukan yang bersatu. Ya. Baik. Kemudian alasan lain disebutkan di sini adalah dalam kitab-kitab banyak lagi ya. Insyaallah ya. Kita akan lanjutkan pada pembahasan yang akan datang, yaitu bagaimana setelah perdamaian itu kemana Hasan pergi dan bagaimana beliau kehidupannya setelah perdamaian dan bagaimana beliau wafat. InsyaAllah kita akan bahas dan mana beliau dikuburkan. InsyaAllah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Untuk kesempatan ini barangkali cukup sampai di sini dulu apa yang kita bahas untuk tentang perdamaian dari Hasan bin Ali dengan Muawiyah. Ya, sekarang pembahasan kita sudah selesai, terjadinya perdamaian antara Muawiyah, antara Hasan bin Ali dengan Muawiyah. Nah, berikutnya kita akan bicara bagaimana kehidupan Hasan setelah perdamaian itu, di mana dia hidup, kemana keluarganya dibawa, kemudian bagaimana beliau, di mana beliau meninggal dan di mana beliau dikuburkan. Ya, dan berapa faedah-faedah nanti ataupun isu-isu negatif yang berkembang dalam kehidupan beliau nanti akan kita jelaskan juga bantahan-bantahan dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya kita akan lihat atau dengarkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa kita jawab, akan kita jawab.